Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga dua warga negara Indonesia yang positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Kita akan lihat bersama, ini dia. Ini dikutip dari Malaysia Mail, Direktur Jenderal. Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Assalamualaikum anak-anak, semoga kalian tetap sehat dan semangat. Bagaimana hari ini? Kalian sudah siap untuk mengikuti belajar daring? Baiklah, sebelum pada materi, saya akan menyampaikan sebuah kalimat. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, hari ini adalah anugerah. Nah, silakan kalian tentukan apa makna dari kalimat tersebut. Baiklah, pada kesempatan hari ini masih membahas tentang teks berita bagian KD 3.2 dan KD 4.2. KD 3.2 tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Sedangkan KD 4.2 tentang menyajikan teks berita. Nah, itulah yang akan dipelajari pada hari ini. Baiklah anak-anak, kita lanjut kepada materi tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. 1. Struktur teks berita. Struktur teks berita merupakan gambaran cara teks tersebut dibangun. Struktur berita tersebut adalah sebagai berikut. 1. Orientasi berita. 2. Peristiwa. 3. Sumber berita. Yang dimaksud dengan orientasi berita yaitu berisi pembuka dan peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. 2. Yang dimaksud peristiwa yaitu berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. 3. Sumber berita. Yang dimaksud dengan sumber berita yaitu dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Nah, itulah yang termasuk ke dalam struktur teks berita. 2. Kaidah kebahasaan teks berita. Dalam teks berita terdapat sejumlah ciri kebahasaan. Di antaranya 1. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. 2. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. 3. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. 4. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. 5. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencangkup unsur kapan dan di mana. 6. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Nah, itulah yang termasuk ke dalam kaidah kebahasaan teks berita. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke KD 4.2, yaitu menyajikan teks berita. Cara menyajikan teks berita dibagi dua bagian. 1. Menyajikan berita tertulis. Teks berita yang baik adalah teks yang memenuhi karakteristik umum, kelengkapan struktur, dan aspek kebahasaan berita. Adapun langkah-langkah menyajikan berita tertulis: 1. Menentukan topik berita. 2. Mendatangi sumber berita. 3. Mencatat pokok-pokok informasi. 4. Mengembangkan pokok-pokok informasi. Yang kedua, cara menyajikan teks berita secara lisan.
Menyajikan berita secara lisan tentunya berbeda dengan menyajikan berita dalam bentuk tulisan. Adapun langkah-langkahnya: 1. Menyampaikan berita secara lengkap. 2. Menggunakan bahasa komunikatif. 3. Menyampaikan berita dengan ekspresif. Demikianlah anak-anak, materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam semangat, sehat selalu, dan semoga COVID-19 cepat berlalu. Wassalamualaikum.